Bersama kamu saksikan di YouTube Ogah Pasbar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ogah Pasbar. Oh, kiranya ikuti saja pergerakan sebelum tadi dan apa-apanya berjatuh saudara dan tidak saja saudara untuk sembilan dan tidak saja saudara. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, then I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die. Dua kali 30 menit. Seri langsung di penalti pada perpanjang waktu. Seperti biasa kedua kapten tim rekan-rekan bermain fair play. Respect itu semua wasit yang penting. Nah, 15 menit. Bola tepat. Kita dulu. Dorongan daripada bala batang lapu maksud kami sudah dilakukan, mengambil posisi yaitu pompe melebar dia, demikian juga dengan bala melewati atap ataupun membaca situasi di manakah gerangan yang akan ditempatkan oleh pelatih manajer kuda kesebelasan yang akan bertanding pada sore hari ini di Bulit Bundar di titik tengah lapangan kita di sektor lingkaran. Masih dalam PO dikocek kembali 99 dari balap IPSI. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan menghitung jumlah pemain yaitu 11 kali 2 dan nampak-nampaknya persiapan bisa dilakukan dari posko lapangan panitia. Kami mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Pompe FC berhadapan dengan kesebelasan balap. Kiranya Bulit Bundar kembali diletakkan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan balap. Nomor punggung 7 kiranya mencoba operan pertama pada detik pertama babak yang pertama ini. Kita saksikan wasit telah melihat arah jarum jamnya guna untuk menyamakan posisi sesuatu penonton. Sedari posko lapangan panitia kami mengucapkan selamat menonton pertandingan antara kesebelasan Pompe berhadapan dengan kesebelasan balap. Kiranya telah ditendang kembali saudara. Bagi kita saksikan di tengah lapangan kuasai nomor punggung 5 coba mengambil Bulit Bundar dari Pompe kali ini di sektor pertahanan saudara penonton. Kita saksikan melebar ke sektor sebelah kanan Kota Kati Polejia kiper nomor punggung 8 ke depan saudara. Nomor 7 mencoba menghalangi 1 2 3 pemain lalu saudara penonton dari balap tadi kiranya terjatuh. Begitu kita saksikan
saudara, terjatuh kembali di lapangan kita, di lapangan hijau Tersan Lubuk Gobing. Nomor punggung 8 kali ini balap coba melakukan tendangan ini, saudara penonton, mengambil arah 1, 2, 3 ke belakang. Nampaknya dipandu oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. 1, 2, 3 pemain daripada Pompe mencoba pagar hidup ataupun pagar betis untuk mengarahkan si kulit bundar ke tempat yang akan diterang ini, saudara penonton. Pertahanan pun begitu kita saksikan dilakukan oleh Pompe, masih penonton berbahaya ke belakang gawang. Betapa tadi tendangan spektakuler mengalir saja di sektor 11 yang gawang dijaga oleh Pompe, saudara penonton. Nomor punggung 1 mencoba mengambil si kulit bundar, diletakkan di titik yang akan ditendang semeter lagi oleh pemain belakang dari kesebelasan Pompe, melakukan tinggi mengudara dan kembali di lapangan kita, dikeluarkan oleh satu pemain dari kesebelasan. Rupanya ditendang saja kulit bundar tadi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini oleh Pompe, ditahan dengan dada, diterima kembali oleh balap nomor punggung 7, berada di kepada Agus yang Jumpan, berbadu satu penonton, berbadu punggung 5 agak mencoba berdua sekuat tenaga, diterima kembali oleh Pompe, dibuang saja saku bersih ke luar lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Pompe yang lakukan. Nomor punggung 2 masih mengambil si kulit bundar. Begitu kita saksikan untuk tendangan, maksud kami tendangan bebas saja. Kali ini Pompe yang lakukan, berada dia mundur ke belakang untuk melakukan tendangan. Ini langsung tancap pasir di kedepan gas nomor 12 kiranya begitu satu pemain atau tim dari kesebelasan, kiper kesebelasan daripada balap mencoba mengambil si kulit bundar. Begitu tangkasnya sehingga si kulit bundar membubung tinggi mengudara. Bak pelagi saudara penonton di dalam lapangan, berjibaku saudara penonton dari kesebelasan. Rupanya nomor punggung 3 dari Pompe menghalau si kulit bundar keluar lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan kembali untuk kesebelasan daripada balap dilakukan oleh nomor punggung 55, mencoba memberikan umpan ini kepada temannya, maksudnya sudah dilakukan berhadapan satu pemain, umpan cuek diberikan ke belakang, rupanya disundul saja ke depan ataupun keluar lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam yang kesekian kalinya pada babak yang pertama ini antara kesebelasan Pompe berhadapan dengan kesebelasan balap. Sudah dilakukan saudara, lebih kurang 5 menit yang barusan berlalu, masih kuasai bola, ada di situ satu pemain di umpan pendek saja, nomor punggung 10 kotak-kotak bola kepada Pompe, sudah berdekat untuk ke depan, tapi ke buru masih ada pertengkaran, bermain sudah penonton dikasihkan oleh pada belum penonton. Kita saksikan terjatuh seorang pemain dari kesebelasan balap tadi, kiranya tendangan bebas saja buat kesebelasan Pompe, maksud kami kesebelasan balap. Beranda-anda dia diletakkan di titik akan sebentar lagi ditendang, kepada siapa akan diumpan. Kita saksikan tendangan yang begitu mendatar tadi, lurus ke depan kosai kembali nomor punggung, masih kita saksikan saudara penonton, balap coba kali ini buang sapu bersih saja. Nomor punggung 4 dari kesebelasan Pompe Rana Batahan mengalir di sektor luar dari para lapangan kita, menjauh di sana meninggalkan si kulit bundar, meninggalkan ataupun lapangan kita, lemparan ke dalam kembali ke sen kalinya. Kali ini inisiatif 28 kepada sektor nomor punggung 3 ke nomor 15 dengan kaki kiri ke depan, ditendang ke depan kepada nomor punggung 7, kuasai bola saudara penonton. Nomor punggung 12 dari Pompe melayar baris sektor kanan, tidak ada kawan membantu, berlari sekuat tenaga, disundul kembali. Nomor punggung kapten kesebelasan beradu di depan posko saudara penonton. Beberapa pemain terjatuh, tersungkur dalam memperebutkan si kulit bundar. Walaupun begitu permainan begitu keras dalam tanda petik kali ini saudara penonton, perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh kedua tim yang berlaga pada ini hari saudara. Nomor punggung 13 balap mencoba melakukan tendangan bebas ini, mundur ke belakang sekitar 8 langkah dalam persiapan ke depan, kebelakang gawang berbahaya dan pemisuan penonton disuruh kembali terduel di udara tadi. Pemain dari kesebelasan balap tadi nomor punggung 5 tapi kita saksikan kembali si kulit bundar dilempar saja. Nomor punggung 5 dari balap kepada temannya, diberikan saja begitu gratis. Nomor punggung 3 dari Pompe, nomor punggung 8 kotak-kotak bola kepada siapa yang mengumpan, perebutan bola hampir saja salah tidur pengertian ada Pompe, masih Pompe sudah penonton berbahaya, silakan bagi oleh Pompe kali sudah penonton dari batang kepada sektor tengah, masih sana dilewati oleh pemain dari Pompe. Pompe kali punggung 9 ke depan berbahaya sudah penonton, nomor punggung 5 membantu sudah penonton berbahaya sudah. Kita saksikan saudara, contekan ataupun tendangan geledek tadi yang dilakukan oleh kesebelasan lini ataupun lini penyerang dari kesebelasan Pompe belum membuahkan hasil pada babak yang pertama ini. 0-0 sementara kesebelasan Pompe dan kesebelasan balap pada sore hari ini dalam ajang kompetisi Persal Cup yang ke-7. Kali ini sudah penonton perebutan bola di sektor depan daripada lapangan kita, nomor punggung 12 General sudah 9 kali ini coba balap sudah penonton berbalap di saudara. Kita saksikan 17 seorang sudah lakukan berhadapan dengan kawan berbahaya, tidak ada kawan di situ, mengalir saja di sektor sebelah kiri barisan penyerang ataupun bertahan dari kesebelasan Pompe tadi. Pompe kali ini mencoba mengambil kulit bundar dan kiranya kita saksikan tendangan bebas saja, masuk kami tendangan gawang saja buat kesebelasan Pompe kali ini. Siapakah yang akan melakukan? Kiranya
kita saksikan di situ back pertahanan yang cukup bagus saudara, melebar menghunjam ke bumi kembali di lapangan kita, lapangan hijau tersalubung Bandung nomor punggung 13 balap mencoba mengambil Sikulit Bundar, dimainkan oleh pomper nomor punggung 9, tancap keserupannya kepada kapten ke-11 beradu satu dua pemain ada di situ ke tengah lapangan di sektor lingkar lapangan kita, nomor punggung 4 ke depan, umpan cuek diberikan sudah di sebelum kembali 25 berbahaya satu penonton berduli di udara tapi kembali dapat dikuasai kembali oleh Papio kali surat penonton ketiga, kuasai bola sebelum surat penonton berada bersatu, terjatuh dia saudara seiring dengan perebutan bola yang cukup olot tadi, suara-suara tepuk tangan yang cukup riuh di empat persegi lapangan kita ini memberikan aplaus dan super yang begitu positif tentunya. Kita saksikan di Sikulit Bundar kembali diletakkan di titik yang akan ditendang ini oleh kesebelasan Pompe. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Di situ ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, memandu acara untuk tendangan bebas ini. 1-2 pemain daripada balap mencoba bahkan 4 mencoba menghalangi Sikulit Bundar yang akan ditendang sebentar lagi oleh kesebelasan Pompe. Siapakah gerangan yang akan melakukan? Apa sudah diperintahkan berbahaya ke belakang gawang. Begitu tadi kita saksikan mengalir saja di sektor yang gawang sebelah kanan yang dijaga oleh kiper kesebelasan dari balap. Kiranya dibiarkan saja untuk melakukan tendangan ini saudara. Dilakukan siapakah yang akan melakukan? Nomor punggung 1 kah penjaga gawang atau KPK kesebelasan? Kita saksikan saja saudara penonton yang budiman yang berada di sektor depan persegi lapangan kita. Begitu tinggi udara terhempas kembali di lapangan kita, berdua di udara satu penonton dari kesebelasan Pompe dan kesebelasan daripada balap dapat punggung 7. Kali ini Pompe melewati 1-2 pemain dari terjatuh saudara, masih on ball, kuasai bola, ada terbangun serangan dari sektor kanan, berbahaya saudara satu penonton tetapi kiranya digunting saja pergerakan Sikulit Bundar oleh kesebelasan balap, rupanya tentu saja dengan kaki kiri yang dituju nomor punggung 11 tapi keburu Sikulit Bundar meninggalkan lapangan kita sehingga lemparan ke dalam. Kembali kali ini Pompe yang lakukan. Siapa gerangan yang akan dituju? Yang dituju nomor punggung sekian masih kuasai bola punggung 9 tapi Sikulit Bundar tadi keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Pompe. Untuk itu nomor punggung berapa kiranya untuk melakukan tindakan ini masih dalam persiapan kepada seluruh penonton kita yang berada di 4 persegi lapangan kita, tentunya memberi super yang begitu bagus yang positif guna untuk mencapai cita-cita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga di dalam setiap pertandingan olahraga di ajang kompetisi Persatuan yang ke-7 tahun 2022 sudah dilakukan tadi lemparan ke dalam tapi keburu kembali Sikulit Bundar keluar dari lapangan pertandingan. Nomor punggung 8 mencoba mengambil Sikulit Bundar untuk melakukan lemparan sesuai penonton dalam persiapan apa-apa pun tidak diperintahkan, berbahaya di sektor pertandingan kesebelasan balap, masih balap sudah penonton nomor punggung 15 tapi diumpan saja tahu dibiarkan saja untuk dipungut Sikulit Bundar tadi oleh penjaga gawang dari kesebelasan balap IPSI Batang Lapu sudah menonton ataupun dipatuhkan saja Sikulit Bundar membung tinggi begitu menjauh di udara, kuasai kembali oleh kesebelasan Pompe, disundul kembali salah umpannya, perebutan bola satu dua pemain ada di situ nomor punggung 7 kota ketik bola dia kepada siapa kata umpan kiranya ke sektor tengah nomor punggung 4 coba bangun serangan melebar dia ada pemain nomor punggung 12 di situ dari penonton kiranya lebih dekat dengan satu penjagaan dari balap, masih kuasai Pompe kali ini meniup dia kiri kanan muka belakang siapakah gerangan yang dituju, kiranya perebutan bola disontek saja disundul kembali oleh pemain daripada balap nomor 9 sudah penonton. Kita saksikan terlalu melebar, kuasai kembali 17 ke tengah, kuasai kembali oleh Pompe dimong saja ke tengah untuk diberikan umpan kepada temannya di sektor depan dari ke-11 dari nomor punggung 9 dan Pompe sebagai suara penonton perebutan bola tadi di situ masih kuasai kembali balap nomor punggung 7 yang dituju masih perebutan bola umpan tarik yang begitu bagus nomor punggung 5 berbahaya saudara di kota 16 masih kuasai kembali nomor 19 sudah hampir lolos saudara tapi kuasai kembali oleh nomor punggung 7 dari balap suara penonton ke depan berbahaya begitu balap kita saksikan nomor punggung 17 berlari sekuat tendang ambil antisipasi Sikulit Bundar masih kota ketik bola dia berbahaya kiranya untung saja terjadi di situ perumpukan tapi dekat dengan satu pemain dari kesebelasan Pompe kiranya ke depan maksudnya kepada umpan yang begitu tidak bagus tadi diterima kembali oleh balap kuasai bola sudah penonton keburu menyangkut di kaki pemain dari kesebelasan Pompe saudara kiranya Sikulit Bundar masih on ball kali ini ada di situ satu pemain dari kesebelasan Pompe mencoba memberikan umpan kepada teman di sektor tengah kuasai bola tidak ada membantu lebih dekat diberikan dengan penjagaan satu pemain dari kesebelasan balap tadi perebutan bola yang cukup akurat tapi kembali diterima kembali oleh Pompe maksud kami diterima dan digunting saja pergerakan Sikulit Bundar tadi oleh kesebelasan balap ke depan maksudnya kepada nomor punggung dari balap masih kota ketik bola ke depan tapi keburu Sikulit Bundar ada di situ nomor punggung dari kesebelasan Pompe tadi
mengantarkan sulit pundar ke tempat yang telah diberikan kepada jaminan sendiri. Berbahaya sudah penonton di tengah lapangan, tapi ke guru sikit pundar lebih dekat dengan penjagaan dari masuk kami kiper kesebelasan dari balap IPSI, itu nomor punggung 3 Kota Kati bola dia kepada siapa akan diumpan, sudah dilakukan sudah penonton kepada sektor nomor punggung 5 ada 1-2 pemain. Umpan cek diberikan sudah, umpan rebounding sudah dilakukan kembali kepada musuh 9 kuasa bola sudah penonton. Berbahaya 1 pemain terjatuh dia seiring dengan perebutan bola yang cukup pada tadi berjibaku di sektor pertahanan dari kesebelasan dari Pompey tadi. Keburu kita saksikan pemain tersebut berangsur-angsur kita saksikan begitu kelelahan di dalam mencapai tujuannya untuk mempertahankan lini belakang kesebelasan Pompey kali ini dalam menghadapi kesebelasan balap pada ajang Open Turnamen Persal Cup yang ke-7 tahun 2022. Kali ini 22 maksudnya berpunggung 2 dari kesebelasan Pompey mengudara menghujam kembali di lapangan kita diperebutkan nomor punggung 10 dari kesebelasan Pompey kali sudah penonton. Kiranya begitu tadi maksudnya mengecoh, tapi keburu ada di situ sedikit terjatuh dia seorang pemain dari kesebelasan Pompey dan apa-apanya fair play dilakukan. Satu orang pemain dari kesebelasan balap mencoba ataupun melakukan soal fair play di atas tadi terjadinya tadi insiden kecil, kira-kiranya tendangan bebas saja. Kali ini yang lakukan Pompey diiringi 1-2 pemain bahkan 4 pemain dari kesebelasan balap mencoba mengambil ataupun melakukan pagar betis untuk antisipasi arah datangnya bola. Dia hampir saja ditendang, apa-apa tidak dipertahankan ke belakang kawan sudah penonton. Kita saksikan kembali betapa ada di situ pemain dari Popsi masuk Pompey. Kita saksikan kembali berduel berjibaku di sektor ataupun masih ada di situ pemain dari kesebelasan balap. Kali ini umpan mereka ke depan, satu pemain berebutan bola dengan bertenaga dibuang saja oleh kesebelasan dari Pompey. Sudah penonton sebagai tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh barisan bertahan kesebelasan Pompey punggung 3 masih dapat dihalau ke lapangan pertandingan mengajukan lemparan ke dalam kembali ini yang lakukan balap IPSI Batang IPSI Kota Balika maksud kami. Kita saksikan saudara apa yang terjadi di sektor pertahanan dari kesebelasan masukkan Batang Lapu atau balap IPSI. Di situ ada salah seorang pemain terjatuh dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada beliau, dan kita saksikan semoga dapat melanjutkan sisa-sisa pada babak yang pertama ini. Masih 0-0 kacamata pada sore hari ini, di mana kita saksikan pihak keamanan ataupun seksi daripada kesihatan telah diterjunkan dan dipanggil oleh wasit untuk memeriksa dari keadaan beliau dan apa-apanya telah bangkit kembali dan dapat melanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Begitu kita saksikan adu gengsi, adu kuat, adu ketakasan, adu skill dan adu semangat antara kesebelasan Pompey yang berhadapan dengan kesebelasan balap. Sebelum baru saja dilempar kembali, kuasai kembali oleh balap FC, masih ditilik tengah lapangan kita nomor punggung 11 andi kepada sektor. Kiranya hampir saja umpan tadi tidak dapat diterima kembali nomor 55 nomor 11 mencoba memperlambat arah datangnya bola tadi. Kota Kati bola Pompey ke tengah, maksudnya umpan diberikan kepada temannya di sektor sebelah kanan. Masih Kota Kati bola sudah berjalan punggung 8 dari kiri sebelah kanan. Kiranya lebih dekat penjaga dari Pompey sudah penonton masih Jasbadi di situ. Kuasai bola Pompey kali ini ke tengah, dikuasai kembali oleh balap ke depan, semakin balap jalan sudah penonton. Kiranya tidak ada kawan di situ, lebih dekat dengan penjagaan daripada di pertahanan dari kesebelasan Pompey nomor punggung 7 ada 1-2 pemain masih kuasai bola sudah penonton, diumpan saja ke sektor sebelah tengah. Kuasai bola, umpan yang begitu bagus, kuasai kembali satu pemain dari kesebelasan balap nomor punggung 7 ada Pompey di situ. Perebutan bola yang cukup akurat tadi dikuasai kembali oleh balap dan 1-2-3 kita selesai saudara. Umpan yang begitu bagus, kiranya umpan yang begitu tidak bagus tadi, tendangan melenceng saja di sektor. Keburu ada di situ kesebelasan Pompey masih Pompey saudara ke depan, tidak ada kami membantu perebutan bola di sektor pertahanan kesebelasan balap. Kota Kati bola di kepada siapa kan umpan sudah kita saksikan kembali dimentahkan barisan belakang pertahanan dari kesebelasan balap tadi yang terjatuh di kaki lawan. Perebutan bola antara nomor punggung 8 dari balap tadi dengan satu pemain dari kesebelasan Pompey tadi mengudara saja ke sektor sebelah kiri. Umpan cuek diberikan sudah penonton. Umpan kita saksikan umpan LDR sudah diberikan saudara, masih kondisi bola ke depan. Kota Kati bola dia kepada siapa akan diumpan. Kota Kati masih 1-2 pemain ada di situ dari Pompey mencoba memperlebar atau memperlambat tadi permainan untuk dapat nerobos pertahanan dari kesebelasan dari Pompey tadi. Kita saksikan saudara masih perebutan bola, diikuti saja pergerakan sebelum tadi oleh kesebelasan dari Pompey. Berbaris sudah penonton masih berbahaya. Kita saksikan saudara masih begitu sekali pundar membubung tinggi mengudara terhempas di
kembali di lapangan kita, dimainkan kembali nomor punggung 7 dari kesebelasan daripada balap, masih balusan penonton mendekati garis 16, kiranya ditendang saja sekali bundar tadi, mengenai tidak dapat disasarkan kepada tujuan yang dimaksud. Nomor punggung 7 kiranya begitu kita saksikan terjatuh terhempas di lapangan kita, walaupun berkeringat, walaupun begitu panasnya suasana, tentunya semangat punggung yang tinggi yang diperlihatkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Tentunya kita saksikan nomor punggung 2 mencoba mengambil segulik medal tadi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Pompe nomor 9 tadi mencoba mengambil segulik medal, diumpankan secara kepada nomor punggung 7. Nomor punggung 7 ada di situ, tapi masih belum dia kiri kanan kepada siapa akan diumpan. Kotak-katik bola dia, salah umpannya, masih keburu menyangkut di kaki lawan, perebutan bola di udara, disuruh kembali saudara penonton, kapten kesebelasan daripada balap, kuasa bola ada di Pompe, masih Pompe saudara, umpan shoot diberikan kepada sektor, umpan rebonding sudah diberikan saudara penonton, kuasai bola nomor punggung 7, umpan segitiga diberikan sudah, umpan yang sudah diberikan langsung tancap gas kepala ke depan, disinggol kembali balap kiranya di sektor bertahan. 16 masih Pompe saudara, Pompe coba bawa serangan, terjatuh di kaki keluar, kali ini serangan balik dilakukan oleh balap punggung 8, mencoba mengambil inisiatif, nomor punggung 7 di lingkar lapangan kita, mengecoh satu pemain daripada Pompe, masih mau balap saudara penonton, makin balap daripada balap MC ini langsung ke depan daripada saudara penonton, tapi keburu sekelip bundar melenceng saja ke sektor penjaga gawang dari kesebelasan Pompe. Selamat sudah gawang yang dijaga oleh kiper kesebelasan Pompe. Kiranya Pompe mencoba bangun serangan dari sektor tengah, satu dua pemain masih ada di situ di sektor lingkaran pohon kita, berlari cukup tenaga, kotak kiri kanan siapa akan diumpan, masih kiri depan maksudnya kiper nomor punggung 7 dari Pompe, kiper nomor 9 kapten kesebelasan Pompe kali ini berbeda sudah berterebutan, masih berterebutan nomor punggung 7 di kita saksikan langsung saja kita saksikan penonton apa yang dari ke depan, masih kuasa bola melewati satu pemain dari kesebelasan balap, kiranya terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Jadi kita kasih kulit benar kembali ditakis kembali oleh pemain nomor 9 dari balap kali penonton, masih balap berbahaya saudara, masih balap saudara, kita saksikan di mana sudah benar kembali terima pemain balap, kiranya kita saksikan mengelantung saja di sektor barisan berkan dari kejar Pompe kali 9 ke depan, kita terjadi belakang penonton. Apa yang terjadi saudara, apa yang terjadi, satu sontekan saja kita saksikan sudah berubah kedudukan. Satu kosong sementara unggul balap atas Pompe. Nampaknya kesebelasan barisan bertahan dari kesebelasan Pompe keduduran pada saat ini dalam babak pertama untuk melawan kesebelasan balap, kiranya sekelip bundar akan sebentar lagi diletakkan di titik lingkaran tengah lapangan kita guna untuk dilakukan kembali tanda pelaksanaan pertandingan babak yang pertama ini, dilanjutkan pertanda telah selesainya ataupun telah terjadi gol untuk kesebelasan balap MC tadi atas kesebelasan Pompe. Tangan sudah dilakukan, kita di nomor 12 kotak-katik bola kepada Sumpan melewati 1-2 pemain, kiranya dengan kaki kiri saja kuasa kembali oleh Pompe kali nomor 2 yang masih kuasa 12 kali ini dengan santai ke depan melewati satu pemain para balap sudah penonton. Operan yang begitu matang tadi digunting saja sekulit bundar tadi oleh satu pemain dari kesebelasan dari Pompe tadi, umpan yang begitu memunggung tinggi memecah daripada kebintuan daripada babak yang pertama ini untuk kesebelasan daripada kita saksikan, yaitu balap nomor 12 langsung tancap gas kepala ke depan berbeda penonton. Kita saksikan kembali, terlambat sudah, semuanya telah berlalu, kita tidak bisa kembali ke sedetik yang baru lalu. Seandainya begini, sekiranya begitu, itulah tajamnya waktu saudara. Kita saksikan kembali di luar lapangan kita dilakukan kembali lemparan ke dalam, kali ini dilakukan adalah Pompe Rana Batahan dalam persiapan sudah dilakukan. Kuasa kembali nomor 9 kotak-katik bola dia kepada siapa akan diumpan, kita sudah penonton. Terlalu deras dari umpannya, tapi keburu nomor punggung 15 mencoba mengambil sekelip bola dari balap lagi nomor punggung 8, makin balap dia mendapatkan nomor punggung 8 di suara penonton, masih kuasai bola balap nomor 9 yang dituju keburu diambil kembali oleh Pompe nomor punggung 9 kapten kesebelasan berada-ada kepada siapa akan diumpan, kiranya ke tengah nomor 9 di situ, salah umpannya terhalang di kaki pemain dari kesebelasan balap tadi, kiranya lebih dekat dengan penjagaan salah seorang pemain kecil banget bermain sudah penonton nomor 7 Pak Meteor begitu jatuh dari langit ke bumi berbahaya ke gawang. Kita saksikan secara melenceng saja di atas Mister Gawang yang dijaga oleh kesebelasan Pompe. Nampaknya si kulit bundar akan ditendang gawang saja untuk kesebelasan Pompe ini. Kita saksikan beberapa pemain Persis untuk melakukan
menerima umpan tadi sudah dilakukan begitu deras, meninggalkan lapangan hijau kita. Lemparan ke dalam kembali kali ini yang lakukan adalah balap. Kita saja saudara nomor punggung 3 melakukan lemparan ini dan bersama saudara penonton. Kapten kesebelasan sudah dilakukan di situ ke depan. Nomor punggung 5 ada di situ. Kuasai bola dari pompa nomor punggung 2 mencoba memberikan arahan kepada sektor nomor punggung 4. Minta tolong saja nampaknya kuasai kembali 12. Umpan cuek, umpan segitiga, umpan dan umpan mana lagi saudara yang diberikan oleh pompa kali ini supaya dapat menyamakan kedudukan perebutan bola. Nomor 15 dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Masih on ball kiranya. Nomor punggung 17 beradu dia di udara. Ada di situ pemain dari balap. Nomor punggung 8 11 kuasai bola saudara penonton. Meliuk-liuk dia larak lirik kiri kanan kepada siapa akan diumpan. Kiranya pun 19 masih kuasai bola. Untung saja dibuang saja ataupun dimintakan saja oleh pemain dari para kesebelasan Pompe. Baru adu dia saudara penonton. Untung saja nomor punggung 10 perebutan bola pada saudara penonton berbahaya. Oh kiranya begitu balap pemain balap FC tadi kiranya dapat mengambil sekali pundar untuk mengambil situasi yang cukup penting ini dalam kedudukan 1-0 sementara unggul masih berbola dengan penonton. Kita saksikan kembali, kita saksikan berjaya kiper ke-11 daripada Pompe mencoba tadi kita saksikan Pompe kali coba di sana terjatuh satu pemain di lapangan kita dan dapatnya kita saksikan apa yang terjadi saudara. Kami tidak bisa mengomentari hal-hal yang cukup kondisional sebelum wasit menentukan apa tindakannya dan kita saksikan apa yang terjadi saudara penonton dan kiranya kita saksikan kartu kuning saja oleh wasit yang memimpin pertandingan buat pemain dari kesebelasan balap yaitu nomor punggung 5. Kita saksikan nomor punggung 4 daripada Pompe mencoba mengambil inisiator untuk tendangan yang begitu keras ini membuktikan mengudara saudara penonton. Kita saksikan saudara masih perebutan bola berbahaya nomor 11 kiranya dari balap mencoba mengambil sekulit pundar tadi umpan ke tengah kepada sektor nomor punggung 35 kuasai bola bek pertahanan cukup tangguh gelandang bertahan nomor punggung 11 pemain tengah tidak ada di kawan di situ lebih dekat dengan satu pemain dari kesebelasan dari balap masih balap ke depan kiranya tidak dapat mengambil sekulit pundar tadi seiring dengan umpan PHP dan beri harapan palsu oleh pemain tersebut kepada salah seorang temannya. Kiranya lemparan ke dalam kembali untuk Pompe nomor punggung 4 mencoba melakukan kotak kaki kiri ke depan masih kuasai bola dengan kaki kiri saja tapi lebih dekat dengan penjagaan daripada garis pembatas kita sehingga sekulit pundar keluar lapangan pertandingan. Akhirnya lemparan ke dalam kembali kali ini yang lakukan adalah kesebelasan daripada balap makin balap saudara pada sore hari ini ke tengah ataupun back pertahanan nomor punggung 13 ketika double dia begitu membubung tinggi mengudara terhencak di kaki pemain nomor punggung 12 dari kesebelasan Pompe arahkan bola kepada sektor tengah masih kuasai saudara penonton beradu 1-2 pemain ada di situ dari balap kuasai balap kembali saudara kepada siapa akan umpan jol kanan jol kiri kepada siapa akan umpan masih itu di kita maksudnya masih lulus dari Peter. Untung saja kembali barisan bertahan dari kesebelasan Pompe mengambil sekulit pundar untuk dijunggu kiri saja kepada di mana 13 dan sudah penonton tidak ada kawan di situ lebih dekat dengan penjagaan 55 dari kesebelasan balap tadi. Untung saja nomor 9 dari kesebelasan Pompe mencoba mengambil sekulit pundar tadi dan lemparan ke dalam kali ini kapten kesebelasan Pompe yang lakukan pemberan pada saudara penonton beralamat di Jorong Waramais. Kita saksikan saudara masih ada di situ kesebelasan daripada Pompe mencoba dengan sekulit pundar perebutan bola 1-2 pemain bisa dilewati siapa kira akan diumpan kiranya menyangkut di kaki pemain lawan kuasai bola ke belakang umpan tik saja dengan tulis masih kuasai bola langsung terjepas ke depan kiranya membubung tinggi dan tidak dapat dihalau saja oleh pemain Pompe tadi dan kita saksikan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh balap semakin balap pada babak yang pertama ini nomor punggung 7 kah yang dituju kita saksikan diberikan saja kepada temannya di sektor belakang masih kotak-katik bola kepada siapa akan diumpan saja kepada sektor nomor punggung 8 saudara penonton perebutan bola di tengah kuasai bola balap kali ini ke depan dan saudara penonton baru lebih dekat dengan penjagaan gawang yang diberikan ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Pompe kali ini dipantulkan kata sibuk bola membubung tinggi memecah lautan memecah ombak dan memecah di angkasa terjatuh kembali di lapangan kita bola untuk dimainkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini nomor punggung 9 berada dia berlari sebuah nomor punggung 17 kotak kaki bersama umpan berbanding punggung 8 datang membantu di tepis kembali ataupun disapu bersih saja barisan lini pertahanan dari kesebelasan Pompe tadi kiranya sekulit pundar membubung tinggi ataupun keluar lapangan pertandingan kita menghasilkan lemparan ataupun maksud kami tendangan pojok saja di sektor sudut lapangan kita sebelah barat kiranya aba-aba diperintahkan atau belum diperintahkan sudah diperintahkan sebelum gawang berbahaya saudara penonton. Kita saksikan kembali betapa nomor punggung 7 mencoba tadi tendangan balik ditahan dengan dada kapten kesebelasan nomor 9 masih kuasa bola dari balap tadi nomor punggung 7 ambil kepada siapa
akan diumpan ketika ataupun di sektor sayap kiri masih dan kiranya diperkirakan offside seiring dengan beberapa pemain tadi masih berada di situ lebih dekat dan kita sekitar apa yang terjadi saudara. Dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Pompe, keluar nomor punggung 6 masuk nomor punggung 13. Saudara-saudara, nampaknya pada sore hari ini cuaca cukup mendukung acara kita ini, makin sore makin seru, semakin sore tendangan sudah dilakukan saudara, membubung tinggi memecah di angkasa saudara, terjatuh kembali di kaki pemain Pompe. Kuasai bola 13 dari Pompe kali ada penonton. Kota-kata bola di kepada sang umpan ke tengah nomor punggung 12 kepada temannya sektor sebelah kiri masih perebutan bola. Ada di situ satu pemain dari kesebelasan Pompe 12 kiranya umpan yang begitu bagus melambung tinggi bola menurut pertas ada 16. Begitu tadi tendangan yang tidak begitu akurat sehingga si kulit bundar diterima saja, ditangkap kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan balap. Nampaknya si kulit bundar baru saja ditendang searah begitu pak pelangi di udara, 7 rupa 7 warna merah hijau pelangi seperti kita saudara. Betapa kita saksikan si kulit bundar ini diambil kembali oleh penjaga gawang dari Pompe. Pompe kali ini terjadi di kaki lawan di tengah lapangan kita. Kembali 1-2 pemain dari kesebelasan balap ke belakang ke sektor 11 masih nomor punggung 11 dari balap, nomor punggung 7 berada dia kepada siapa umpan kiranya ke sektor lini ataupun barisan depan dan lebih lemparan ke dalam kembali untuk Pompe. Kali ini masih Pompe kuasai bola berhadapan dengan satu pemain dari kesebelasan balap tadi, tapi keburu terlalu cepat tadi umpannya diterima kembali oleh balap. Masih balap ke depan kuasai bola ke tengah, tidak ada kawan membantu di situ. Perebutan bola umpan cek diberikan sudah, salah umpannya kembali kuasai bola satu penonton masih untung saja, hampir saja lolos tadi. Begitu tadi cekatan pemain belakang dari kesebelasan dari balap tadi mencoba mengalami kulit bundar, tendangan LDR dilakukan sudah penonton. Kiranya begitu kita saksikan nomor punggung 3 yang cukup tangguh untuk kali ini saudara, umpan yang begitu matang tadi diberikan tendangan yang begitu keras. Nomor punggung 12 dari Pompe kali ini coba bangun serangan dari sektor sebelah sayap kanan, diberikan saja umpan kepada temannya nomor punggung 9 dari Pompe. Kotak-katik bola dia kepada siapa dengan umpan melebar saja ke sektor sayap, kuasai ditahan dengan dari balap. Nomor punggung 8 kali ini pemain yang cukup tangguh dari balap nomor punggung 8, kotak-katik bola kepada hasil umpan kita yang masuk kepada nomor punggung 3 masih kuasai bola balap kali sudah penonton. Lebih satu pemain dari Pompe berbaik sudah penonton kita saksikan nomor punggung 4 tadi kita saksikan masih on ball. Ada si pemain nomor 9 dari Pompe masih Pompe ada patut sudah penonton, mampu dalam tahan dan kiranya kita saksikan masih lolos sudah penonton, berbahaya saudara. Kita saksikan kembali ada di situ pemain dari balap, pemain bertahan dari kesebelasan balap. Kita saksikan kembali ke tengah ke lapangan masih ada Pompe di situ dengan kaki kiri ke depan, kuasai bola kotak-katik kepada siapa dengan umpan kiranya di sayap kanan, kotak kepada siapa masih melewati satu pemain dari balap kenyar ke depan, berbahaya tidak bisa penonton. Kita saksikan saudara disebelum saja oleh balap, kiranya lebih pertahanan dari kesebelasan balap begitu cantik untuk melakukan koordinasi barisan pertahanan dari balap tadi. Kuasai bola kali ini balap 99 perebutan bola di sektor depan daripada posko kita, kuasai bola ke belakang kapten kesebelasan kepada siapa akan diumpan larat kiri kanan kepada siapa ngoper kanan kiri sudah dilakukan sudah ditahan dengan dari sudah penonton. Punggung 5 terus dia kiranya ada di situ. Pompe kali ini disapu bersih saja yang dituju pemain nomor punggung 7 dari kesebelasan Pompe tadi masih berada dia kepada siapa umpan di sektor 9 nomor punggung 9 minta tolong saja nampaknya umpan 1 2 3 diberikan sudah kepada umpan rebounding diberikan kepada nomor 9 saudara penonton masih kuasai bola najak ke depan berbahaya. Kita saksikan saudara, kita saksikan apa yang terjadi. Kiper begitu bersekelumnya terjadi di depan gawang dari kesebelasan balap tadi dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Dan apa-apanya kelumit yang terjadi di depan gawang dari kesebelasan balap masih belum sudah penonton. Kali ini mencoba dibangun oleh kesebelasan dari Pompe, serangan 1001 malam sudah dilakukan sudah penonton. Kita saksikan sebelum gawang. Kita saksikan kembali kali ini saudara. Kita saksikan kembali apa yang terjadi saudara. Semakin seru apa-apanya pertandingan pada sore hari ini antara kesebelasan Pompe dan Batan berhadapan dengan kesebelasan balap IMSI. Kita saksikan saudara betapa tadi nomor punggung 7 mencoba mengambil kulit bundar diletakkan saja kepada temannya sektor daripada barisan bertahan dan kiranya kulit wasit telah dibunyikan. Pertahanan lemparan ke dalam kali ini Pompe yang lakukan dalam persiapan dan kita saksikan salah seorang pemain dari kesebelasan balap ada di situ berjongkok nampaknya sambil ataupun diperiksa oleh
wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Kita saksikan, semoga beliau dapat melanjutkan sesi pada babak yang pertama ini. Kita saksikan nama-nama telah bangkit kembali dan sambil mengatur-aturkan fisiknya, dan kita cari kembali. Kami ucapkan selamat menonton jalan di pertandingan kembali. Sudah penonton balap masih balap saudara, masih balap saudara penonton nomor 5 berada di kepada saudara penonton. Kita saksikan saudara, seiring dengan bendera wasit, asisten wasit pun telah diangkat, peluit pun telah dibunyikan, pertanda salah seorang pemain dari kesebelasan balap tadi terperangkap offside. Barusan saja dilakukan tendangan ini. Kali ini Pompey lakukan berlari sekuat tenaga, lewat sudah satu pemain dari balap, masih kuasa ke tengah, umpan yang begitu bagus, umpan bocah dua penonton berdua-dua, 1-2 tahun berkomentar, kata saya berapa belikan berdua besar, ini apa yang terjadi? Hampir saja saudara, hampir saja terjadi kesalahpahaman di lini bertahan dari kesebelasan balap, masih kuasa melenceng di luar lapangan kita, dari lemparan ke dalam. Kali ini Pompey yang lakukan serangan 1001 malam dilakukan oleh Pompey, belum membuahkan hasil. Pompey kali ini ke depan, ke sektor ataupun sayap kanan di tengah lapangan. Nomor punggung 9 kapten ke-11 dari Pompey, kiranya terjatuh di kaki lawan. Serangan balik dilakukan sudah, dan itulah pada babak yang pertama tadi telah kita saksikan antara kesebelasan Pompey dan kesebelasan balap. Itulah yang sebentar lagi kita saksikan dalam persiapan saudara penonton. Kita saksikan sudah dilakukan nomor punggung 10, tendangan yang begitu melebar tadi ke sektor 11 tiang gawang yang dijaga oleh kiper kesebelasan dari balap, kiranya melenceng saja lebih kurang 10 meter di posisi sebelah kiri. Kembali sekulit bundar diambil kembali oleh penjaga gawang untuk diletakkan di titik yang telah ditentukan oleh tim daripada ataupun sudah dilakukan dari balap. Begitu membubung tinggi mengudara, berayun kita saksikan di lapangan kita, disaksikan kembali oleh nomor punggung 13, kuasai bola sudah tonton, tapi keburu kulit bundar kembali keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali kali ini untuk kesebelasan balap. Siapakah kirawan yang melakukan? Nomor punggung 3 mencoba mengambil inisiatif untuk melakukan lemparan ini kepada temannya ke sektor tengah, kuasai kembali oleh balap, dibayang oleh satu pemain dari kesebelasan Pompey. Kiranya terjadi di situ, kita saksikan nomor punggung 7 melewati satu pemain dari kesebelasan Pompey nomor 9, masih nomor 10 terjadi di situ. Nampaknya nomor punggung 4 dan 7 dari kesebelasan balap tadi terjatuh seiring dengan peluit telah dibunyikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Semoga tidak terjadi apa-apa atas beliau, dan ini mudah-mudahan hanya kelelahan saja. Perjuangan belum selesai. Nampaknya seiring dengan ayun selangkah, kedua tim yang berlaga pada sore hari ini tetap memberikan perlawanan yang cukup sengit di dalam kompetisi Persal Cup yang ke-7. 17 penonton. Pompey kali ini mencoba merebut sekulit bundar dari kaki pemain dari kesebelasan balap tadi. Balap 55 masih mencoba melewati satu dari pemain. Umpan sudah diberikan ke tengah, kuasai bola nomor punggung 5. Pepe sudah keluar terkotak diberi kepada siapakah diumpan. Masih dalam periode kita saksikan saudara, kita saksikan di tengah lapangan kembali tendangan ini dilakukan oleh Pompey. Nomor punggung 3 ke depan memiliki pada nomor sektor tengah, kuasai bola. Nomor punggung 12 dari Pompey mencoba mengambil sikulit bundar untuk diberikan saja kepada temannya, tapi digoping saja pergerakan sikulit bundar tadi oleh pemain dari balap. Kembali kita saksikan yang kesekian kalinya nomor punggung 9 menjungkit bola diumpan saja kepada sektor nomor punggung salah satu pemain dari kesebelasan balap tadi, diberikan saja kepada nomor punggung 3 kapten kesebelasan balap kali ini mencoba melemparkan sikulit bundar, melakukan out ke dalam. Ini sudah lupa berusaha penonton. Kita saksikan technical outball salah tadi, diberikan saja kepada Pompey. Kali sudah penonton yang dituju ke pemain nomor punggung 9 kota kali berbahasa persatu di pemain pada itu kiranya lebih dekat dengan penjagaan garis pembatas kita, lebih dekat dengan garis pembatas. Lemparan ke dalam kembali, kali ini Pompey lakukan atas ketertinggalan 1-0 atas kemenangan sementara dari kesebelasan dari balap. Sudah dilakukan penonton berbahaya, tapi tidak ada kawan membantu. Lebih dekat dengan pemain dari kesebelasan balap tadi, kiranya melenceng saja di sektor tiang gawang sebelah kanan yang dijaga oleh kiper kesebelasan balap nomor punggung 5. Bek kesayangan mereka mencoba mengambil sekulit bundar ataupun diletakkan di titik tengah dalam persiapan. Apa-apa telah diperintahkan, langsung diberikan begitu tinggi mengudara, memecah daripada angkasa saudara, terhempas kembali dalam lapangan kita. Udah berduel di udara tadi 1-2 pemain dari kesebelasan kedua tim yang berlaga pada sore hari di mana kesebelasan Pompey mencoba melakukan serangan dari sektor tengah, masih perebutan bersama penonton. Kuasa bola berbahaya, tapi lebih dekat dengan melebar saja ke sektor sebelah kiri daripada
pertandingan ini rupanya mencoba satu pemain dari kesebelasan Pompi tadi kuasa baru sudah penonton berjibaku dia satu dua pemain ada di situ. Pompi kali ini coba mengambil inisiatif, diberikan saja kepada maksud kami ada di situ pemain dari kesebelasan balap nomor punggung 55 mencoba mengambil sekali benar 15 dan 7 berbaik kota berusaha salah umpannya umpan hati tadi umpan yang begitu bagus dan ada di situ pemain dari kesebelasan dari Pompi arahkan bola ke arah sektor nomor punggung 7 kota kali belum dia satu pemain terjatuh dari penonton seiring dengan ada di situ dari tackling nampak-nampaknya meriti kesakitan salah fair play nampak-nampaknya dilakukan oleh kedua pemain tersebut dan kita saudara dalam mengerang kesakitan salam fair play nampak-nampaknya itu adalah hal yang lumrah dalam setiap pertandingan di mana kadang-kadang dalam pertandingan sepak bola tentu kotak fisik tidak bisa dijangkau. Di sini kita letakkan sendi-sendi daripada sportivitas yang tinggi serta fair play balap kali 17 55 untuk bahkan ditambah lagi oleh kesebelasan daripada nomor punggung 7 dari balap mencoba mengambil inisiatif. Pompi kali ini nomor punggung 3 kotak balik ke depan berbahaya di kotak penalti sudah penonton melenceng saja film saudara nampaknya kecewa di atas kecewa kepada diri. Berada di tiang gawang dijaga oleh kesebelasan balap nomor punggung 13 mencoba mengambil sebagai inisiator sudah dilakukan berbahaya saudara ke dalam lapangan begitu derasnya cari tendangan tidak dapat diterima pemain nomor punggung 2 dari kesebelasan Pompi kiranya diambil kembali oleh balap ke depan sudah penonton makin balap nomor punggung 99 kali sudah penonton masih kuasa bola masih bola dari kiri oleh balap itu berbahaya saudara berbahaya saksikan perebutan bola masih berbahaya kiranya kita saksikan kembali tendangan saja sudah dilakukan serangan balik ke nomor 27 dari kesebelasan Pompi masih pada penonton kuasa bola umpan diberikan umpan kepada yang 14 umpan dulu sudah diberikan nomor 13 penonton kuasa bola satu meter dari kesebelasan balap kuasa bola ke depan kiranya kita saksikan kembali terjatuh saudara sportivitas tentu dijunjung tinggi fair play itu yang kita harapkan saudara-saudara kita saksikan kembali dapat persegi lapangan kita begitu serunya nampaknya pertandingan ini semakin sore dan itulah harapan kita nomor punggung 3 untuk melakukan tendangan ini nomor punggung 7 dari balap 35 mencoba antisipasi arah tali kemudian sudah dilakukan ke belakang dan pembekal disuruh penonton ditanduk saja oleh barisan belakang pertahanan dari balap kali ini di lapangan berdua di udara saudara masih bertanggung sudah penonton dibayangkan oleh pemain dari Pompi tidak akan membantu hampir saja terjadi situ kesalahpahaman satu dua pemain dari kali ini Pompi sudah penonton masih Pompi melewati satu pemain masih dapat kembali juga sekali oleh Pompi masih bisa Pompi kali sudah penonton berbahaya ke belakang masih sudah penonton kita saksikan terjatuh dia terjungkal dia nampaknya kita saksikan ada di situ pemain dari balap tergeletak di lapangan kita lebih kurang 1 meter di luar daripada garis 16 dan nampaknya adu argumen antara kapten kesebelasan daripada balap dengan wasit yang memimpin dalam pertandingan dan semoga tidak terjadi apa-apa atas beliau dan nampaknya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya sehat walafiat tidak kurang suatu apapun juga di dalam pelaksanaan turnamen Persal Cup yang ke-7 ini di Kejarukan Lubuk Gading khususnya kepada pemain tersebut nampaknya telah bangkit kembali dan kita saksikan saudara-saudara satu dua pemain dari kesebelasan daripada balap mencoba memapah ataupun memapah temannya untuk kita saksikan untuk 14 kembali on ball kita saksikan depan berbahaya saudara kita saksikan kembali melenceng saja keluar lapangan pertandingan kembali oleh kesebelasan daripada Pompi tadi kuasai bola nomor punggung 12 kota kati bola selalu pada penonton diberikan saja kepada balap nomor punggung 8 kota kati bola dibersihkan berbahaya penonton Pompi kali ini kembali saksikan Pompi masih Pompi saudara Pompi sudah penonton kita saksikan ada di situ berbahaya 55 di sapu bersih saja keluar lapangan pertandingan masih on ball kuasai bola kembali serangan demi serangan harus ke mulut gawang tapi mentok saja di kaki 13 dari kesebelasan balap tadi saudara penonton masih kuasai bola ke depan tancap saja umpan yang begitu lurus umpan pelangi diberikan sudah kepada pemain nomor 9 begitu dicotok ke depan berbahaya berhadapan dengan penjaga gawang tapi keburu sekulit bundar nampaknya perangkau nempel dalam amplop dilakukan oleh kiper dari kesebelasan dari balap tadi mengambil sekulit bundar dipantulkan begitu membumbung tinggi mengudara memecah daripada angkasa terjatuh kepada di lapangan kita bola itu diambil oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini dalam ajang kompetisi Persal Cup yang ke-72 berpuluh pertandingan umpan saja kepada berpunggung dari balap tapi melantur saja melantur di sektor sebelah kanan
Pemain dari kesebelasan Pompey kali ini keluar lapangan pertandingan. Hasilan lemparan ke dalam untuk kesebelasan balap kali sudah penonton dalam persiapan saudara. Kita saksikan saudara beberapa pemain Persis berada di tengah lapangan. Nampak-nampaknya apa kata pelatih kedua tim yang berlaga pada sore ini. Berikan aku 10 pemain, maka aku akan obrak-abrik lapangan Persal Hijau Lubuk Koding dalam ajang kompetisi persahabatan yang ke-7 tahun 2022 sudah penonton. Lemparan ke dalam kali ini, siapakah gerangan yang akan melakukan? Masih dalam persiapan. Siapa yang akan melakukan? Nomor punggung 7 kali ini ambil inisiator, yaitu kesebelasan daripada balap. Oh, rupanya kita saksikan ada di situ ada tendangan bebas saja. Beberapa pemain daripada Pompey turun ke belakang untuk mengambil inisiatif untuk pertahanan. Sudah penonton berbuka. Wow, dapat diambil kembali. Begitu tadi dapat disambar saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan Pompey. Begitu menendang sekelip budak membungkuk tinggi mengudara, diterima kembali oleh pemain balap. Pemain dari balap dan satu pemain dari kesebelasan balap tadi umpan kepada sektor tengah. Masih kuasai bola tandingan dada. Pompey kali ini 13. Kota katik bola kepada sektor punggung 9. Masih berusaha bersama penonton. Berani skor tenaga. Diambil kembali oleh Sapi Bersih kepada nomor punggung 3. Masih kita saksikan tendangan dilakukan kembali oleh balap kali saudara. Siapakah yang akan melakukan? Di nomor punggung 9 kiranya kuasai bola ke tengah. Disuruh kembali atau tarik kembali oleh bertahan kesebelasan Pompey. Ke tengah Pompey coba membayang-bayang satu pemain dari kesebelasan 12. Kotak baru dia melewati satu tidak dapat dilewati jalan penonton. Masih berebut bola untuk berdiri. Masih Pompey sudah itu ketika disudul kembali. Masih berebut satu pemain dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam kembali untuk kali ini untuk kesebelasan Pompey. Nomor punggung 7 mencoba mengambil untuk lemparan ini. 14 sudah penonton ketika tunggu kembali oleh 14. Masih 14 dari Pompey sudah penonton tidak dapat dijangkau oleh pemain Pompey tadi. Sikulit benar mengalir ke sektor tengah. Lingkaran lapangan kita punggung 8 mencoba mengambil sikulit benar nomor punggung itu di situ saya kepada sektor 14. Masih kota kembali berdiri nomor 8 dari balap. Masih balas sudah penonton. Masih balas sudah penonton kepada siapa ke depan ke tengah. Masih ke depan bola sudah penonton nomor 8 kota kata bola di tenaga. Masih ke depan sudah penonton. Kita saksikan kembali apa yang terjadi, sekelumit yang terjadi di lini pertahanan dari kesebelasan Pompey tadi. Nampaknya kesempatan emas tadi berbandingkan Intan Permata 24 karat belum dapat dimaksimalkan. Coba lagi. Apakah ini menambah? Apakah ini menyamakan? Kita saksikan. Anda sebagai penonton kami yang budiman menjadi saksi pada sore hari ini. Siapakah gerangan yang keluar pemenangnya pada sore hari ini guna untuk melanjutkan daripada pertandingan beberapa hari yang akan datang. Kita saksikan tendangan pojok pun berasal dilakukan. Masih tersalur ke gawang kotak bola kepada satu pemain dari kesebelasan Pompey tadi mencoba begitu tinggi dia Pak meter terjatuh daripada langit mengucap kembali ke lapangan ke 9 dari kesebelasan dari kesebelasan dari para Pompey tadi disundul kembali ke balap 55 masih 55 mau diberikan saja kepada pemain sektor 11 tengah kuasai bola balap kali 7 nomor punggung 7 dikotakan kembali disundul kembali oleh Pompey kepada sektor nomor punggung 7 perebutan bola yang cukup aduhai di situ masih kuasai bola terjatuh tersungguh di lapangan kita dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan balap keluar nomor punggung 5 masuk nomor punggung 19 dari balap keluar nomor punggung 5 masuk nomor punggung 19. Nampaknya tendangan bebas saja dilakukan oleh balap kali ini. Siapakah gerangan yang akan melakukan? 1-2 pemain dari kesebelasan, bahkan semua pemain dari kesebelasan Pompey mengambil inisiatif untuk melakukan umpan-umpan ataupun melakukan barisan bertahan. Sudah dilakukan berbarisan penonton. Tidak ada kawan di situ 17. Masih 17 tapi keburu sekuduk bundar keluar lapangan pertandingan menghasilkan tendangan bebas saja, tendangan gawang untuk kesebelasan Pompey kali ini dipandu oleh satu pemain dari kesebelasan Pompey tadi. Sudah dilakukan kali ini sudul 55. Balap kali ini disundul kembali oleh kembali oleh pemain nomor punggung 55. Diberikan saja kepada sektor tengah. Masih kuasa bersama penonton. Disundul saja ke tengah. Dikiranya dibuang saja sekulit bundar. Disapu bersih saja keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Pompey dilakukan. Masih Pompey ke tengah lapangan. Kuasa nomor punggung 7. Kota kati boleh keberjaya di umpan. Berebutan bersama penonton. Berbeza penonton berdolor sudah di tengah. Masih berbeda langsung ke depan. Tidak ada kawan di situ. Salah umpannya. Nampaknya kesempatan emas Permata berbandingkan Intan tadi tidak dapat dijangkau dengan sepenuhnya oleh penyerang dari kesebelasan Pompey tadi. Belum berubah kedudukan. Coba lagi. Kesempatan masih panjang antara kesebelasan Pompey dan kesebelasan daripada balap pada open turnamen persahabatan yang membebung tinggi mengudara. Laksana kita saksikan terhepas terbuka di lapangan kita sekulit bundar yang akan dimainkan oleh kedua tim yang berangkat pada sore hari ini. Diisi sekulit bundar kembali nomor 8 dari balap mencoba mengambil inisiatif kepada siapa kedua
umpan rebounding saja diberikan nampaknya. Umpan kepada sektor kedua, umpan diberikan sudah kepada sektor nomor 2, kembali diterima kembali oleh balap masuk balik serta kita saksikan betapa saudara-saudara penonton mengiringi perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Kita saksikan kembali saudara 12-12 dari Pompe mencoba mengambil tembakan insur penonton, mengambil inisiatif kembali sampaikan di umpan ke tengah, umpan terlepas maksudnya nomor 10 daripada Pompe kali sudah penonton ke belakang kepada siapa akan diumpan, masih dalam diumpan tarik masih patah dari penonton bermain saudara. Kita saksikan apa yang terjadi psikologis di lapangan daripada tengah ataupun barisan depan. Masih kuasai bola saudara 19, masih dua balap saudara penonton, kuasai bola masih balap nomor punggung 13 dibiarkan saja sekulit bundar untuk diambil kembali oleh kiper dari kesebelasan daripada balap tadi. Kiranya kita saksikan sore-sore kedua tim kesayangannya ataupun supporter kedua tim yang berlaga pada sore hari ini begitu antusias menyaksikan pertandingan. Sekitar 2000 pasang mata berada di lapangan ini penonton berbahaya. Kita saksikan saudara apa yang terjadi saudara. Begitu tadi serangan balik yang dilakukan, kita saksikan apa yang terjadi. Nampaknya kita saksikan apa yang terjadi di situ. Begitu kita sudah kartu kuning tadi telah keluar dan kita saksikan, kami tidak bisa mengomentari hal-hal yang krusial mengingat kode etik yang dijunjung oleh panitia dalam ajang kompetisi Persal Cup yang ke-7 tahun 2022. Kita saksikan sekulit bundar akan ditendang saja oleh pemain nomor punggung berapakah? Beberapa pemain 1-2 dari Pompe, makan 6 pemain dari Pompe berada dilakukan di situ pagar betis yang dihadapi oleh pemain dari kesebelasan dari balap 17K nomor punggung 8K untuk melakukan eksekusi ini. Aba-aba belum diperintahkan wasit memandu untuk tendangan bebas ini susah beronton lebih kurang 3 meter di arah sektor luar daripada kota 16. Masih sudah diperintahkan sudah penonton berbahaya bermain saudara. Kita saksikan setengah terbang kiper dari kesebelasan Pompe tadi, maksud kami sudah dilakukan saudara. Kita saksikan kembali balap kali ini di sektor belakang, dibuang saja ke sektor sayap kiri kuasai bola, tapi keburu sekulit bundar keluar dari lapangan pertandingan dengan silakan lemparan ke dalam. Kali ini Pompe yang lakukan masih bantu ke depan saudara penonton. Ada balap di situ, balap MC nomor punggung 8, umpan contekan yang cukup maksimal tadi, tapi sekulit bundar keburu diambil saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan Pompe tadi. Pompe kali ini coba serangan sektor tengah, kuasai bola, umpan lurus diberikan saja kepada sektor tengah, masih kotak tadi bola sudah, umpan terobosan punggung 10 masih berusaha bola. Kiranya kita saksikan begitu tinggi tadi kaki pemain salah seorang pemain dari kesebelasan dan nampaknya kita saksikan di batu salam parkale. Nampaknya kita saksikan ada apa yang terjadi di situ dan kita saksikan telah kembali bangkit guna untuk memperkuat tim kesayangannya pada laga kali ini saudara. Nomor punggung 13 mencoba menjadi eksekutor untuk tendangan bebas ini saudara. Beberapa pemain Persis berada di sektor pertahanan dari kesebelasan Pompe. Sebagai gerangan yang akan melakukan nomor punggung 13K, nomor berapakah? 15K sudah ke depan, tancap gaspol saja ke depan, berbahaya ada di situ. Kiper kesebelasan dari Pompe mencoba mengambil sekulit bundar dengan begitu tangkasnya saudara dan ditendang saja membubung tinggi mengudara menghentak daripada angkasa kita terjatuh kembali di lapangan hijau Persal Lubung Goding. Kuasa kembali berpunggung jadi kesebelasan Pompe, masih Pompe sudah perantar, masih Pompe melewati 1-2 pemain daripada balap. Kuasai bola tidak akan membentuk ke tengah, masih perebutan bola ada nomor punggung 10 kotak nanti bola di kembali 1-4 diterima kembali oleh balap kali ini cukup balap nomor punggung 8 ini sudah perantar, masih kuasai bola nomor punggung 8 sudah perantar di luar 1-2 pemain ke depan 17 kerjasama cukup api. Kuasai bola sudah perantar ada di situ bantuan sudah perantar ada bola apa yang terjadi saudara. Sore-sore kita saksikan kembali pertarungan belum usai, pertarungan dalam arti positif tentunya. 12 Pompe kali ini masih ada Pompe mencoba umpan tarik nomor punggung 10 dan 7 tidak ada kawan membantu. Diberikan dengan penjagaan dari barisan lini pertahanan dari balap tadi. Balap mencoba membangun serangan sektor pertahanan 19 memang yang baru masuk kepada temannya sektor nomor punggung 7 di tengah lapangan titik tengah ada situ Pompe melebar ke sektor sebelah kiri, masih kuasai bola sudah pelontar, kuasai bola ada Pompe sudah pelontar tapi keburu terjumpa di lapangan kita. Kita saksikan masih dapat dikuasai kembali oleh balap kali ini ke tengah, kuasai bola tidak ada kawan di situ, lebih dekat dengan penjaga nomor punggung 2 dari kesebelasan dari Pompe tadi berada di dia kepada siapa akan
akan diumpan. Dari kiri kanan siapa akan ditendang, tendangan ini saudara penonton sudah dilakukan. Melanjut ke sektor nomor 8 dari kesebelasan balap, masih balap saudara ke tengah berbahaya saudara. Oh, kiranya terlambat sudah. Semua telah berlalu 17. Arahkan bola ke sektor tengah. Kotak-katik bola dia kepada siapa menukar. Langsung tendangan geledek. Oh, dapat kembali diterima oleh penjaga gawang dari kesebelasan Pompe tadi. Pompe kali ini kiper kesebelasan Menelo Sikilip Pundal. Kita saksikan melengkung sana dengan pelangi. Kuasai bola ke depan. Kuasai ada di situ pemain daripada balap 15 yang dituju perebutan bola satu pemain. Kali ini nomor punggung 9 dari kesebelasan Pompe mencoba melewati satu pemain, bakal berpemain dari kesebelasan. Langsung tercepat saja terdapat satu ke depan. Salah tadi umpannya dan keburu wasit. Pergantian pemain dari kesebelasan Pompe. Keluar nomor punggung 8, masuk nomor punggung 16. Keluar nomor punggung 8, masuk nomor punggung 16 dari Pompe. Dan nampak-nampaknya pergantian pemain begitu bergiliran dan begitu bersemangat nampak-nampaknya oleh manajer kedua tim yang berlaga pada sore hari ini atas ketertinggalan Pompe 1-0 atas balap pada babak yang pertama tadi ataupun babak yang kedua ini sudah dilakukan 17 sudah penonton dari balap mencoba melewati satu berbahaya sudah penonton. Oh, kiranya digunting saja pergerakan sebelum bulan tadi dan nampak-nampaknya terjadi saudara dan kita saksikan saudara Kampung 9 dan kita saksikan saudara apa yang terjadi. Kita saksikan adu argumen antara satu dua pemain dan kita saksikan nampak-nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Kita ataupun kami harapkan kiranya digunting saja pergerakan sebelum bulan tadi dan nampak-nampaknya terjadi saudara dan kita saksikan saudara. Harapkan semoga Nian tetap panas tetapi tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas. Oh, kita saksikan saudara, ini adalah pemain contoh suatu pemain yang baik. Nampaknya telah terjadi di situ salam perpelih tadi. Kembali kita saudara penonton. Pertandingan dimulai kembali. Nomor punggung 9 kuasai bola satu disudut saja oleh salah seorang pemain dari balap 15 kali saudara. Masih kuasai 14 dari ke-11 dari Pompe. Adakan bola kepada sektor 14 dari Pompe saudara penonton. Kuasai bola dari balap. Ada 16 ke depan. Kuasai bola disentuh kembali oleh balap. Nomor punggung 8 kuasai bola melencing saja ataupun melekit saja di sektor 17. Balap kali ini melewati dari Pompe. Masih balap ke depan maksudnya umpan cuek diberikan sudah penonton langsung ke mulut kawan. Tidak ada kawan di situ, tidak terjangkau saudara. Begitu tadi seandainya begini, seandainya begitu, tapi waktu sedetik berlalu begitu tajam kita tidak dapat kembali ke waktu yang demikian saudara penonton. Begitu kita saksikan serangan dilakukan oleh Pompe kali ini, serangan demi serangan yang dilakukan oleh Pompe belum dapat meruntuhkan karang yang begitu keras tadi di barisan ini pertahanan daripada balap 19 mencoba meliuk-liuk dia kepada siapa akan diumpan, diterima saja ataupun pergerakan tadi diputar oleh Pompe. Oh, kiranya di situ terjadi perompokan saudara. Keluar lapangan pertandingan melakukan lemparan ke dalam kali ini yang lakukan nomor punggung 3 daripada kesebelasan balap. Disuruh sudah penonton kapten kesebelasan kepada temannya kepada sektor 13 barisan ini pertahanan. Di situ ada tendangan yang begitu membung tinggi, membela lautan, membela angkasa, tersungkur sekali pun dari lapangan kita. Dibiarkan saja diambil kembali 19 masih 19 sudah penonton on ball kuasai bola. Oh, kita saksikan kembali, kita saksikan di mana bendera telah diangkat, pelut pun telah dibunyikan, pertanda sudah dilakukan kembali on ball. Ada di situ pemain dari kesebelasan Pompe. Kali ini serangan dibangun oleh Pompe, dibiarkan saja diambil kembali oleh Pompe. Masuk kali balap nomor punggung 7, nomor punggung 7 sudah masih kuasai bola, berada di dalam Pompe, masih lulus sudah penonton kuasai bola. Oh, kita saksikan apa yang terjadi saudara, kita saksikan nampak-nampaknya begitu skill individu tadi yang dilakukan oleh kedua tim yang berlaga pada sore ini. Nomor punggung 7 dan nomor punggung 9 dari kesebelasan Pompe dan kesebelasan daripada balap. Begitu lemparan ke dalam pun sudah dilakukan. Ada zona nomor punggung 9 daripada Pompe masih dalam persaingan sudah penonton. Langsung ke depan berbahaya sudah penonton. Diterima kembali oleh kesebelasan daripada balap. Ke depan kita dah umpan cuek. Minta tolong saja kepada 55. Disertai saja ke depan. Disinus kembali oleh Pompe. 16 kali yang dilakukan. Kuasai kembali oleh Pompe kali ini sudah penonton. Ditahan dengan dada. Perebutan di udara dan dapat-dapatnya terjatuh pemain dari Pompe. Mudah-mudahan ini adalah kelar. Masih on ball kuasai kembali. Masih kembali. Okey, Raja belum on ball saudara. Dan nampaknya telah bagus kembali nomor punggung 2 dari kesebelasan Pompe untuk melakukan tendangan ini sudah penonton. Sudah dilakukan dalam persiapan. Masih kira ke depan maksudnya. Terlalu nomor punggung 10. Tidak ada wasit. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan Pompe FC Rana Batahan. Keluar nomor punggung 7. Masuk nomor punggung 18.
Nampaknya semangat baru, harapan baru, kostum baru, nomor baru yang dikeluarkan oleh Pompe menjadi kesebelasannya untuk memperkuat tim kesayangannya pada sore hari ini, di mana unggul sementara balap atas kesebelasan Pompe 1-0. 18 kali ini kita saksikan sedang menuju daripada titik yang ditentukan oleh manajer kesebelasan dan Pompe tersebut. Nomor punggung 12 Kota Katik menuju pelantar, masih berpahan nomor punggung 8 datang membantu, kiranya tidak ada di situ kawan. Berbahaya 9 teruskan menuju pelantar, berbahaya tidak ada kawan di situ. Rupa-rupanya pemain begitu tadi belum dapat kecewa kepada diri sendiri nampaknya. Masih kembali ada Pompe di situ saudara. Kuasai bola kembali oleh balap rupanya ada serta mandiri ditutup saja ke dalam lapangan. Dikuasai kembali oleh nomor 9 dari Pompe. Masih Pompe dari penonton. Kuasai bola ada di situ pengendari balap, kiranya dibuang saja sebelum bergerak keluar dari lapangan pertandingan kita. Dengan segera lemparan ke dalam kali ini yang lakukan adalah Pompe nomor punggung 2. Kota Katik bola kepada siapa akan diumpan, masih dalam persiapan yang dituju nomor punggung 12, ditahan dengan kaki sebelah kanan saja. Masih kota kiri kanan siapa akan diumpan di belakang saja kepada sektor sebelah kiri, tapi terjadi di kaki lawan rupanya. Dia terima kembali 9. Pompe kali ini bangun serangan langsung ke mulut gawang dan kita saksikan mengalur saja tendangan yang begitu spektakuler tadi belum membuahkan hasil pada minit-minit terakhir pada babak yang kedua ini. Kita susul saudara, sorak-sorai menonton daripada penonton berjubel di lapangan kita ini tentu memberikan harapan dan impian kepada kita semua di dalam menggapai sebuah cita-cita dalam mengolahraga masyarakat dan masyarakat olahraga. Kembali kita saksikan Pompe kali ini mencoba kembali sekali pundak tapi di kaki lawan rupanya. Satu pemain beradu kecepatan antara Pompe dan kesebelasan dari balap-balap. Ada Pompe di situ ke depan, posisi terbang sudah berontak. Berbahaya. Nomor punggung 10 kiranya tidak dapat menjangkau sekelus bundar. Lebih dekat dengan satu pemain dari kesebelasan balap tadi. Kira-kira kita saksikan apa yang terjadi. Tendangan pun dalam persiapan dilakukan oleh barisan bertahan kesebelasan Pompe, yaitu kiper kesebelasan beranda-anda di kiper yang umpan. Pertandingan cukup akurat pada sore hari di bubung tinggi bak pelangai di angkasa sudah dilakukan saudara. Masih ada pemain dari balap, hampir saja salah paham satu pemain dari kesebelasan balap tadi. Ketika perebutan bola disuruh kembali nomor punggung 2 dari kesebelasan dari Pompe ke belakang kepada temannya sektor bertahan sebelah kiri, tapi menuk dia kiri belakang minta tolong saja kepada sektor sebelah bek pertahanan dari kesebelasan dari Pompe tadi. Nomor punggung 12 ditahan dengan dada kuasai nomor punggung 1 dari balap. Nomor punggung 8 teman yang cukup bagus tadi. Nomor punggung 8 masih kuasai bola dan penonton jadi di kawalan umpan yang begitu bagus. Kita saksikan serangan balik dilakukan, serangan tapi terjadi calon Panyao terjadi di situ. Masih ada di situ calon penonton. Berbahaya sekali. Kita saksikan bola mentah, bola yang begitu mantul tadi dapat saja diambil kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan balap. Kita saksikan pemain ataupun kiper kesebelasan masih berguling-guling di situ memantulkan kulit pun dari ke lapangan kita guna untuk persiapan untuk melakukan tendangan yang begitu membumbung tinggi memecah angkasa di cakrawala, terjatuh terhempas kembali di lapangan kita guna untuk diperebutkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Nomor punggung 5 beradu kecepatan dengan satu pemain dari kesebelasan 9 dan kesebelasan balap tadi. Kiranya bendera wasit telah diangkat, belum telah dibunyikan. Ada di situ kiranya betapa satu pemain dari kesebelasan balap tadi melakukan lempar ke dalam sudah dilakukan. Satu pemain dari kesebelasan Pompe digulurkan saat dulu ke belakang, umpan yang begitu bagus, umpan silang sudah dilakukan. Apa yang terjadi secara 2-0 nampaknya selebrasi yang dilakukan. Nampaknya lolos dari perangkap tadi. Kita saksikan sorak-sorai kedua supporter yang bertanding pada sore, yaitu supporter dari kesebelasan balap atas keunggulan daripada tim kesayangannya 2-0 sementara balap unggul atas kesebelasan Pompe dan Batahan. Tentu semangat yang tinggi begitu kita saksikan saudara, begitu kita saksikan di lapangan hijau tersalur kuning. Tentunya nomor punggung 19 mencoba mengambil kembali atau inisiatif untuk dilakukan kick off ini sudah dilakukan. Bermain nomor 9 Kota Katik bola dia berada bersatu dua pemain, kiranya lebih dekat dengan garis pembatas kita sehingga lemparan ke dalam kembali kali ini yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 19 diumpan saja kepada nomor punggung 3 untuk kesebelasan balap. Masih dalam persiapan kepada siapa akan diumpan sudah dilakukan. Nomor 9 perebutan bola, satu pemain dari Pompe masih Pompe berpelukan ke belakang sektor nomor punggung 5 Kota Katik bola dia berada bersatu pemain, kiranya sekulit bundar lebih dekat dengan penjagaan dari
penjaga gawang atau kiper kesebelasan dari Pompe membubung tinggi saja mengudara di sektor tengah lapangan kita, terhempas kembali untuk diterima kembali pemain dari balap ke tengah nomor 8 pencetak gol tadi salah umpannya, kuasai kembali oleh Pompe, masih Pompe saudara, masih Pompe ke depan begitu tadi, tapi tendangan yang tidak begitu akurat tadi, dimapat kembali 16 dari Pompe, masih saja dikuasai kembali oleh balap, begitu kita saksikan disentuh saja oleh balap, untuk saja terjatuh kembali di kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan Pompe tadi, 17 diumpan saja kepada sektor tengah, tunggu kata belum berasa penonton, jika dari Parto mencoba melewati satu, tapi disapu saja keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk siapakah gerangan untuk Pompe 13 masih dalam persiapan kepada siapakah akan kiranya tendangan bebas saja untuk kesebelasan Pompe nomor punggung 3 kali ini mencoba mengambil eksekutor untuk melakukan tendangan. Kita saksikan beberapa pemain Persis berada di mulut gawang untuk ataupun mengambil inisiatif untuk memberikan ataupun perlawanan untuk menuju daripada tujuannya jadi sudah dilakukan operator berbahaya saudara, mengelak saja. Apa yang terjadi saudara, nampaknya gol tadi untuk menuju daripada tujuannya jadi sudah dilakukan operator berbahaya saudara, mengelak saja. Apa yang terjadi? Saudara unggul kesebelasan balap atas kesebelasan Pompe dan nampaknya sekali pundar kembali diletakkan di titik tengah lingkar lapangan kita guna untuk pelaksanaan babak yang kedua ini antara kesebelasan Pompe berhadapan dengan kesebelasan balap nomor punggung 9, masih kuasai bola saudara penonton diarahkan pada sektor tengah, masih kuasai bola disentuh saja oleh Pompe 13 saudara penonton tidak ada di kepada Zupan dan nampaknya terjadi situ taklid dan kita saksikan nampaknya telah bangkit kembali dan kita untuk tendangan bebas ini siapakah gerangan yang akan dari Pompe dan dalam persiapan nomor punggung 3 Pompe kali sudah penonton langsung ke mulut gawang berbahaya saudara. Kita saksikan di mana nomor punggung 2 Pompe kali ini membangun serangan atas ketertinggalan mereka, umpan yang begitu bagus ke sektor sebelah kiri nomor punggung 15 berbahaya saudara. Kita saksikan begitu tadi dapat kembali diantisipasi sebelum pundar tadi oleh ataupun penjaga gawang dari kesebelasan balap tadi, belum kita saksikan saudara dipantulkan sekulit pundar ke lapangan kita guna untuk tendangan saja ataupun umpan lambung yang dilakukan oleh kiper kesebelasan balap mengudara di sektor depan daripada posko kita, dibiarkan saja nampak kembali oleh balap kali ini yaitu satu kesebelasan daripada Pompe kali 41 penonton berada di kepada Zulfan, salah umpannya diterima kembali oleh nomor punggung 7 dari punggung 7 penonton nomor 8 berlari cukup tenaga saudara masuk ke bola langsung ke belakang saudara penonton bersama di lokong saudara masuk ke depan. Apa yang terjadi saudara, nomor punggung 8 belum dapat kesempatan tadi untuk mengecoh kiper kesebelasan dari Pompe, kiranya serangan pun dilakukan sudah nomor punggung 3 gagal tadi serangan yang dibangun oleh kesebelasan balap nomor punggung 3 dari kesebelasan balap mencoba mengambil inisiatif untuk tendangan yang begitu keras dan berhubung udara 13 nomor punggung 3 masih tadi sudah dilakukan saudara dan keburu nampaknya begitu belum wasit telah dibunyikan pertanda salah seorang dari kesebelasan Pompe keburu offset dan kita saksikan tendangan bebas saja untuk kesebelasan balap kali ini. Siapakah gerangan yang akan melakukan dalam persiapan andai begini andai begitu sudah dilakukan sudah penonton di bubung tinggi Pak pelangai di udara sudah dilakukan 19 dari kesebelasan balap mencoba melewati dan keburu sekelit bundar di sapu Persis saja keluar lapangan pertandingan oleh barisan lini pertahanan dari Pompe kali saudara. Kita saksikan kembali dalam persiapan untuk melakukan outball ini. Siapakah yang melakukan nomor punggung 13 ataupun nomor punggung 3 sudah dilakukan saudara. Nah yang dituju pada semula dari pusat bola di sektor ataupun di lini pertahanan di sudut sebelah timur lapangan kita. Kita saksikan saudara beberapa pemain Persis berada di tengah lapangan guna untuk menantikan babak-babak yang kedua ini. Kita saksikan masih dalam persiapan lemparan ke dalam sudut konser penonton berbahaya sekali ditahan dengan dada tapi keburu sekali benar diambil kembali oleh balap masih balap sudut penonton langsung ke depan ternyata kita saksikan dapat saja diambil kembali oleh seorang pemain dari kesebelasan dari
Pompe tadi kiranya sekali bundar melenceng ke sektor luar lapangan pertandingan kita, menyaksikan lemparan ke dalam. Kali ini balap yang dilakukan dalam persiapan pun sudah dilakukan saudara, dilakukan sudah di sudut tadi kembali oleh Pompe, dibiarkan saja oleh pemain nomor punggung 3 dari balap, kiranya keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam kembali. Kali ini yang dilakukan adalah balap masih baru suara penonton, bermain suara ke belum gawang, berbahaya. Oh, ada di situ penjaga gawang, dapat kembali antisipasi sulit bundar. Pompe kali ini bangun serangan dari sektor depan, masuk ke bola, sudah penonton terlalu cepat tadi perebutan bola, dibuang saja sekelip bundar tadi keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk keseluruhan dan nampaknya nomor punggung 15 dari kesebelasan balap tergeletak di lapangan kita. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dari beliau dan kita doakan saja supaya ada nampaknya kita saksikan seksi kesehatan yang disediakan oleh panitia memberikan pertolongan pertama pada beliau atas perintah daripada Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, dan sambil dipapah dan dipandu kembali untuk berdiri. Dan mudah-mudahan ini adalah kelelahan saja di dalam begitu bersemangat tadi, stamina yang tinggi yang diperlihatkan oleh kedua tim. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, tapi kalau sudah penonton masih Pompe suara berbahaya. Oh, kiranya ada situ tendangan spektakuler dapat kembali diambil oleh penjaga gawang, dan kita saksikan nampaknya pertandingan pada sore ini cukup seru, cukup memukau, terus membutuhkan semangat jong yang tinggi di dalam mencapai suatu kesuksesan. Kita saksikan di kesebelasan dari balap mencoba mengambil sikap begitu mengudara. Kita ada di Pompe dan demikianlah akhir babak yang kedua ini unggul.